Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan kami dengan mengingatkan kami bila kami berada di jalan yang keliru atau sedang terombang-ambingkan oleh gelombang badai kehidupan. Semoga kami tekun dan berdaya tahan untuk berada di jalan yang Kau tunjukkan dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, mengalami kehadiran-Mu yang begitu dekat pada kami, dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah yang disampaikan kepada kita singkat namun begitu padat dan penuh rahmat bila kita meresapkannya di dalam iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang juga menguasai alam semesta ini. Yesus bersama para murid-Nya, Yesus tidur di perahu dan gelombang badai menimbus perahu itu, membuat para murid-Nya tercekam oleh ketakutan. Bahkan mereka membangunkan Yesus dan mengatakan, "Tuhan, tolonglah, kita semua binasa." Yesus bertindak, meneduhkan gelombang badai itu dan menjadi teduh sekali. Para murid pun bertanya-tanya, siapakah Yesus hingga alam pun tunduk, patuh, taat kepadanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah dan perikop Injil hari ini? Yang pertama, kita diajak untuk tetap mengandalkan Yesus di saat gelombang badai menghantam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, mengapa gelombang badai itu dibiarkan terjadi dan menimpa para murid, juga kita dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan Yesus hadir begitu dekat menyertai kita sebagai Sang Immanuel, Allah yang beserta kita.
Mengapa tetap ada gelombang badai, kesulitan, tantangan, cobaan yang harus terjadi dan kita hadapi? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jawabannya sangat jelas. Yesus membiarkan semua itu terjadi agar kita semakin mengalami pertumbuhan di dalam iman yang semakin mendalam dan kasih kita kepadanya pun semakin berkobar. Maka gelombang badai kehidupan yang kita alami sebetulnya merupakan kesempatan untuk memurnikan iman, harapan, dan kasih kita kepadanya. Yang kedua, Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan betapa kuat kuasanya jauh mengatasi segala kekuatan badai manapun. Itulah sebabnya Yesus tidak membiarkan badai itu menghancurkan kehidupan para rasul. Mereka tidak akan binasa. Dan untuk itu dibutuhkan hal yang ketiga, yakni iman. Saya sebut yang ketiga, meskipun iman itu merupakan landasan dari seluruh kehidupan kita, menjadi yang pertama dan utama kunci hidup kita untuk semakin percaya dan mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil dan diutus untuk terus mewartakan kasih kerahiman Allah di dalam kehidupan kita. Meskipun gelombang badai, tantangan, dan kesulitan menimbus kita, namun kita boleh percaya bahwa Kristus yang hadir bersama kita, satu perahu dalam perjalanan menuju pantai kehidupan abadi penuh kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan keteduhan yang sejati. Yesus menyertai kita, kita dipanggil untuk percaya dan mengandalkan Dia. Kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi sejak peristiwa inkarnasi telah menghadirkan Sang Emmanuel, Allah yang beserta kita. Kisah yang diwartakan kepada kita menumbuhkan iman kita akan misteri kasih kerahiman Allah tersebut di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut mengarungi kehidupan yang ditandai dengan gelombang badai yang pasti tidak akan pernah dapat menghancurkan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.